Udah. Oke. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kasih Tuhan Yesus, kita kembali berkumpul pada saat ini dengan hari yang berbahagia. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita latihan dulu ya, kita nyanyi sama-sama. Nomor 1 ya, mari kita bersukaria. Lagu ini adalah lagu yang gembira, jadi hilangkan dulu pikiran yang bercabang-cabang ya. Kita nyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria. Kita nyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, sekali lagi kita mulai kebaktian kita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Bukan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya, baiklah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperdulikan kami, sehingga kami boleh Engkau beri kesempatan di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kami berkumpul paparan Panjaitan Borobudur yang kami adakan untuk bersama-sama saling bertemu, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hadirlah Engkau sehingga kami boleh Engkau kuasai dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, dan kami boleh berbakti dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Ampuni terlebih dahulu ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita nyanyi sekali lagi, nanti masuk. Nyanyi itu tadi mana Inang itu? Kita nyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan yang kami nikmati setiap hari sangat berlimpah. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu.
Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan yang menjadi dasar renungan ataupun khotbah bagi kita hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan 3. Dia hanya 3 ayat. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saya berikan berkat persatuan, persaudaraan yang rukun dan damai. Saya ulangi, berkat persatuan dan persaudaraan yang rukun dan damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat persatuan, pemazmur menggambarkannya ada 2 cara, 2 macam. Pertama sekali pemazmur menggambarkan persatuan, persaudaraan yang rukun dan damai itu seperti minyak. Minyak apa? Minyak yang baik. Kalau begitu, ada minyak yang tidak baik. Saya kira kaum ibu lebih paham tentang minyak yang baik dan minyak yang tak baik. Barangkali ada di antara kaum ibu yang bisa menerjemahkannya. Seperti apa minyak yang baik, seperti apa minyak yang tidak baik. Coba salah seorang barangkali tidak perlu saya benar, saya salah. Tapi perlu ada pendapat, ada pengertian tentang minyak yang tidak baik dan minyak yang baik. Jadi kalau menurut saya, minyak yang baik harus viskositasnya, kekentalannya sama. Jangan berbeda. Kalau kekentalan minyak itu berbeda, jika ditaruh barangkali ke kepala, ada yang nyangkut, ada yang meleleh. Sebaliknya minyak yang baik terus dia mengalir. Ya, dikatakan tadi mengalir dari mana? Ditaruh di kepala, mengalir ke janggut. Terus mengalir ke leher jubah, di sini Harun. Kita tahu saudaraku, minyak yang baik itu digunakan untuk pentahbisan Imam Harun dan imam-imam yang lain. Ya, itu manfaatnya. Pentahbisan, menguduskan. Kebaikannya seperti apa saudaraku? Minyak yang baik itu. Karena kita tahu minyak pentahbisan Harun itu terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah yang boleh dikatakan sangat harum. Bahwa Allah sendiri pun senang menciumnya. Seperti kalau kita baca nanti korban-korban bakaran, Allah mencium hanya harumnya. Dia senang. Demikianlah kira-kira minyak yang baik itu. Jadi sebaliknya, minyak yang tidak baik, ya belum dia apa-apa udah nempel terus, nggak meleleh. Yang dioplos ya? Juga. Yang dioplos di zaman sekarang ini. Jadi minyak yang baik itu menggambarkan bagaimana kehidupan persatuan persaudaraan yang rukun. Ya. Jadi kalau kita sekarang arisan ini seperti banner ini ada sapu. Kalau kita bersatu, minyak itu akan mengalir
Dari kepala ke janggut dan ke jubah, dan bahkan barangkali ke kaki jubahnya. Artinya keharuman, kebaikan minyak itu mengalir ke tetangga kita. Katakanlah saudara-saudara kita, anggota-anggota punguan atau arisan. Ya, mengalir. Dan itulah yang menjadi daya tarik bagi setiap persatuan, perkumpulan ataupun arisan seperti yang kita lakukan. Ini lebih 30 tahun, saudaraku. Anak saya barangkali si Lora masih kelas 3 SD, sekarang dia umurnya udah 52 atau 55 tahun. Sekarang kita dapat coba introspeksi, koreksi punguan ini. Adakah minyak yang baik mengalir di antara kita? Keharuman apakah yang diberikan anggota sesama anggota? Sehingga anggota yang belum datang, boleh datang. Ya. Jadi harus ada keharuman itu. Harus ada berkat yang dinikmati setiap anggota, dari anggota ke anggota. Harus ada berkat yang mengalir dari anggota kepada anggota. Berkat yang diberikan Tuhan. Yang berkat belas kasih Tuhan yang kami nikmati. Karena tidak ada di antara kita menjalani hidup ini bagaimanapun susahnya, tidak menikmati berkat kasih Tuhan. Bagaimanapun susah saudara sekarang, di antara itu jauh lebih banyak kasih Tuhan yang kalian nikmati daripada penderitaan yang kita alami. Jadi saudaraku, setiap anggota harus menjadi kesukaan banyak orang, terutama di antara anggota. Saya ulangi, setiap anggota punguan, anggota persatuan apapun namanya, seperti arisan, Panjaitan Poparan di Borobudur, masing-masing anggota harus meningkati keharuman dari antara sesamanya. Tadi dikatakan dari kepala ke jenggot, terus ke jubah, itu kan memaknai kelimpahan. Saya mendapat berkat, mengalir kemana-mana di antara punguan, di antara anggota punguan, di antara anggota persatuan persaudaraan yang rukun dan damai itu. Saudaraku, jika persatuan ini, persaudaraan ini rukun dan damai, ya, sudah pantas kita sangat berbahagia. Oleh karena itu, kalau ini tema ini kita renungkan, adakah kebahagiaan di tengah-tengah kita atau dalam diri kita sendiri, di dalam punguan ini? Karena ukurannya di situ. Jika persatuan, punguan, persaudaraan yang rukun ini dan damai lagi, kalaupun ada perbedaan pendapat, itu hanya lewat karena persaudaraan yang kita bentuk selama hampir 40 tahun tidak dapat lagi dikalahkan oleh perbedaan pendapat yang hanya seketika. Mengapa? Karena semua anggota saling mengeluarkan. Mengapa jadi harum? Karena semua anggota saling mengeluarkan keharuman yang mengikat. Ya. Jadi kita bersatu itu harus didasari ada kenikmatan, ada makna dari persatuan perpunguan itu yang mengikat. Kalau tadi diikat oleh kasih, ya, kasih karunia yang dinikmati oleh setiap anggota boleh mengalir kepada sesama anggota. Ya, itu yang mengikat. Kasih karunia itu boleh terjadi, boleh hidup di antara kita. Kalau kita hari lepas hari merenungkan firman Tuhan dan siang malam. Apa kata Pemazmur 1? Jika seseorang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya bahagia. Dicontohkan, diumpamakan seperti pohon yang ditanam di aliran sungai. Coba kalau pohon ini terus dialiri oleh mata air, dia akan jauh lebih rindang dari berbuah lagi daripada yang saat ini. Buahnya pun tepat waktu. Jadi tidak ada yang cepat.
Ya, barangkali dia berbuah aturan 6 bulan jadi 3 bulan. Itu tidak ada. Teratur dia. Setiap 6 bulan ada buahnya. Setiap 6 bulan ada buahnya. Jadi tidak kekurangan. Begitulah kehidupan orang yang senantiasa dialiri oleh firman Tuhan. Ya, sehingga hiduplah kasih di antara bunguan. Hal yang kedua, berkat persaudaraan. Hal yang kedua, pemazmur katakan berkat persaudaraan yang rukun dan damai itu, ya. Persatuan persaudaraan yang rukun dan damai itu seperti apa tadi katakan ayat 3, seperti embun yang mengendap, ya, di Gunung Hermon, ya. Saya ulangi, persatuan dan persaudaraan yang rukun damai itu seperti embun yang menyegarkan, mengendap di Gunung Hermon dan turun ke Gunung Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang sudah pergi ke Israel, bahwa gunung di sana itu bersatu, hampir nyambung semua. Demikian juga rumah di sana itu nyambung, nggak tahu di mana batasnya. Gunung juga demikian, Gunung Hermon turun ke Gunung Sion. Jadi embun itu ada di Gunung Hermon, mengendap katanya. Tapi karena persaudaraan itu, karena ikatan persaudaraan itu sangat baik dan indah, embun itu pun turut mengalir sampai ke Gunung Sion. Itulah berkat daripada persaudaraan yang rukun. Jadi kalau kita, persaudaraan kita rukun dan damai, kita yang tahu loh hati kita masing-masing. Ya, rukunkah, damaikah? Kita yang tahu. Pastilah berkat ini kita nikmati. Udah pasti itu. Ya, apa enggak indah kalau kita rukun dan damai? Enggak ada tandingannya itu. Hanya di dalam Tuhanlah kita boleh menikmati hidup rukun dan damai. Di luar itu jangan harap, saudaraku. Ya. Jadi embun tadi diumpamakan itu kesegaran, menyegarkan, dan memang dapat itu kita rasakan. Di musim panas seperti ini apalagi, jika ada embun, ya hidup ini kayaknya segar banget deh. Ya. Demikianlah hidup orang-orang yang bersatu dalam kerukunan dan damai. Ya. Gitu. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa pemazmur Daud menyanyikan nyanyian ini dengan lirik ini? Ya, dikatakan bahwa persaudaraan yang rukun dan damai itu indah dan baik. Inilah lirik nyanyiannya. Dia mau mengajak orang-orang lain agar orang-orang semua untuk bersatu dan rukun dan damai. Mengapa? Karena di situasi saat itu sudah banyak perselisihan, pertengkaran, permusuhan yang semakin meningkat. Semakin sadis seperti di zaman sekarang. Ada suami yang membunuh istrinya dan ditanam di rumahnya sendiri. Disemen lagi oleh dirinya sendiri. Bagaimana kejamnya pembunuhan ini. Bagaimana kejamnya kejahatan itu. Oleh karena itu pemazmur mengajak semua orang, mari kita bersatu, mari kita rukun, mari kita damai. Supaya hidup kita ini bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini ada banner. Ya. Itu arisan, panjaitan, poparan, ni boru butar-butar. Ya. Ada sapu di sampingnya. Kalau boleh saya bertanya, apa yang mau digambarkan oleh sapu ini? Jika kita bandingkan kepada firman Tuhan Mazmur 133 tadi. Ya. Mazmur 133 membanggakan, mengatakan bahwa persatuan yang rukun dan damai ada berkat, ada kenikmatan, ada keindahan kebaikan. Mengapa? Karena di sana ada kasih Tuhan. Karena di sana firman Tuhan dikumandangkan setiap bulan seperti ini.
Dan mungkin lebih ya. Tapi kita kan setiap bulan kalau zaman dulu setiap bulan ya. Firman Tuhan dikumandangkan di tengah-tengah pengumuman ini. Ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, mungkin sekali 3 bulan itu ini yang menyampaikannya ya. Tapi ada firman Tuhan. Pemazmur katakan kan orang-orang yang dialiri oleh firman Tuhan, hidupnya penuh sukacita. Ini nggak main-main ini saudaraku. Saya nggak perlu bersaksi di tempat ini. Tapi jika saudara dan saya senantiasa merenungkan firman Tuhan, percayalah, hidup bahagia saudara akan saudara mati. Jadi tidak cukup hanya amin, amin, amin. Bagi ada tulisan diteruskan amin, dia belum baca. Ya, bagaimana dia akan mendapatkan kekuatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sapu ini kuat karena dia diikat. Jadi ikatannya itu yang menguatkan yang 100 atau 1000 sapu ini. Ya, baru mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Ya. Dia diikat hanya ikatan. Nah, tidak ada mereka diikat karena ada kasih Tuhan yang dinikmati. Salah satu sapu barangkali, ya, atau salah satu orang dari pengumuman. Dia hanya diikat seperti kita arisan. Hanya itu aja bahasanya. Arisan supaya kumpul. Apa yang kita harapkan? Arisan. Mendapatkan uang arisan. Itu nggak salah. Tapi jika kita compare ke Mazmur 133, inilah sebagai patokan buat kita. Adakah keharuman yang saya keluarkan, yang saya bagikan ke antara anggota? Ya, baru kuat. Ya, kalau sapu hanya diikat, ada juga saatnya dia rontok. Ya, jadi itulah perbedaannya. Perbedaan sapu yang diikat kekuatannya karena beberapa sapu, ratusan sapu barangkali atau 500, 1000 sapu diikat menjadi satu baru kuat. Tetapi kalau pemazmur katakan persatuan atau persaudaraan itu kuat karena di sana ada kasih Tuhan. Karena tadi katakan dari kepala ke janggut terus ke leher baju, berkat itu mengalir. Jadi berkat yang diterima oleh seseorang di setiap persatuan atau pengumuman atau arisan harus dinikmati oleh anggota yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kepada kita keluarga per keluarga. Jadi hal ini boleh tercipta saudaraku, kalau di tengah-tengah keluarga saudara ciptakan persatuan, persaudaraan yang rukun. Ini baru itu berkembang menjadi kearisan. Ya sangat mustahil rasanya kalau hanya di arisan ini keharuman saudara ada. Itu pun hanya 1 jam. Nanti kita sudah enggak bertemu lagi. Tapi rumah yang setiap saat kita bertemu dengan anggota keluarga yang ada di rumah itu. Siapapun dia. Firman Tuhan itu harus dikumandangkan. Harus diperdengarkan. Karena itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Anda barangkali ada penderitaan. Wah, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Saya ada Bapamu di sorga yang peduli kepada kehidupanmu. Dan lain sebagainya. Anda barangkali merasa susah. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka engkau akan ditambahkan segalanya saudaraku. Bukan sebagian-sebagian. Hanya persoalannya sekarang, percayakah saudara ada Bapa saudara di sorga? Ini persoalannya. Apakah hanya pengakuan toh? Ada Bapa di sorga, Bapa yang peduli. Tapi begitu turun tangan, morat-marit, tidak pernah mencoba mempraktekkan apa yang diimani itu dalam hidupnya. Kalau saya katakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Sesungguhnya kita harus lakukan dulu, walaupun kecil. Karena dari kecil dia akan bertumbuh menjadi besar. Saudara sayang Tuhan, saya akhiri. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita supaya persatuan, persaudaraan yang sudah terbentuk hampir 40 tahun. Boleh kita periksa kembali, ya. Untuk meningkatkan yang lebih baik, bukan untuk bubar. Meningkatkan yang lebih baik. Apa yang kita harus lakukan?
Ya, memang sudah kita lakukan arisan. Itu alasan supaya berkumpul. Ya, tadi waktu ngomong-ngomong saya katakan setiap pengumuman sebenarnya harus menciptakan, meng-create apa yang sekarang kita lakukan, yang mengharumkan, menyegarkan ini semua pengumuman. Ini harus kita pelajari bersama. Ya, jadi supaya ini lebih baik lagi. Jadi kalau warisan kan, ya siapa yang dapatnya itu? Ya, dan yang datang yang baru pun jangan menjadi itu menjadi harapan. Ya, jadi kalau saya datang berkumpul dulu memang tenaga itu masih sungguh-sungguh direlakan. Ya, saya pun sekarang udah malas. Ya, tapi itu nggak beralasan sebenarnya. Ya, jadi itu pun saya pun harus bertobat. Jadi kita semua bertobat untuk membangun Pungan ini jauh lebih hebat lagi. Supaya Pungan ini memberi bau harum kepada semua orang, khususnya anggota keluarga Punguan Arisan Panjaitan Peparan Ni Borobudur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya persaudaraan yang rukun dan damai. Sungguh Tuhan, kami mengaku persaudaraan yang rukun dan damai hanya dapat terjadi jika Engkau Tuhan pemimpin kami dengan kuasa Roh-Mu. Sia-sialah kami mengatakan mari berkumpul bersaudara dengan rukun tanpa pertolongan kuat kuasa Tuhan. Mustahil rasanya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk Punguan ini. Biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan kuasa Roh-Mu. Menuntun kami, menuntun anak-anak dan cucu kami. Menjalani hari yang Kau berikan bagi kami, khususnya kami yang sehat. Supaya sisa umur kami yang sehat ini boleh bermanfaat bagi Tuhan. Boleh menjadi keharuman bagi sesama lingkungan kami. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan, memohon berkat Tuhan. Untuk memberkati keluarga lepas keluarga di dalam kehidupan mereka masing-masing. Untuk menolong keluarga lepas keluarga di dalam pergumulan mereka Tuhan. Untuk memberkati anak-anak setiap keluarga yang dalam pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan dan sedang menantikan jodoh. Sungguh Tuhan, hanya ada di tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan mereka hanya kepada Engkau. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Dimanapun mereka berada. Kami berdoa berkati mereka. Seperti Tuhan memberkati kami saat ini. Bapa dalam sorga, jika ada saudara kami yang sakit. Sungguh Tuhan, Engkau yang menciptakan mereka, yang mengetahui organ-organ mereka yang terganggu. Kami menyerahkan mereka hanya ke dalam naungan kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengaku kami adalah orang yang berdosa. Tidak ada satu hari bahkan menit pun kami bebas dari dosa. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk keluarga di rumah ini. Engkau telah memberkati mereka 2 orang anak. Yang saat ini agak panas Tuhan, kami menyerahkan juga kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang mengetahui organ-organ mereka yang terganggu. Berkati pekerjaan kedua suami istri keluarga ini. Sehingga mereka boleh mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan. Doa yang diajarkan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan amin, amin 3 kali. Amin. 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 Barangkali tuan rumah ada mau ngomong apa? Silakan. Makan aja. Terserah. Tunggu dulu makan.